Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل يا الله توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا أستاذنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأدب المفرد الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, mari kita awali kajian kita dengan bersenandung salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk tasyakkur kita, bersyukur kita kepada Rasulullah yang telah membimbing kita dengan ilmu, mengeluarkan kita dari kegelapan, kebodohan, menuju terang benderang dengan keilmuan dan pengetahuan. Marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah melalui salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli salatan كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-258. Haddatsana Sadaqatu qala akhbarana Ibnu Uyainah an Umar bin Habib an Amri wa ibni Dinar, Amr bin Dinar.
Qala, berkata siapa Amr bin Dinar, qara'a Ibnu Abbas, ya. Qara'a, membaca, siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi Amr bin Dinar, ini sahabat Nabi, mendengar bahwa Ibnu Abbas ini membaca. Ya. Tak mungkin kalau tidak mendengar. Tetapi dia mendengar bahwa Ibnu Abbas membaca. Membaca apa? Membaca firman Allah. Ayat Allah. Membaca Al-Quran dari ayat-ayat Allah. Ya, ayat Allah dari yaitu firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Apa yang dibaca oleh Ibnu Abbas? Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah ini sebelum saya masuk ke situ, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini penting untuk kita selalu Fatihah kepada beliau. Beliau terkenal dengan penterjemah Al-Quran. Ya. Beliau terkenal dengan Al-Quran berjalan. Maksudnya Al-Quran berjalan, beliau ahli Al-Quran. Ya. Ahli makna Al-Quran. Ahli takwil tafsir Al-Quran. Beliau sepupu Rasulullah SAW. Alim beliau, ahli agama. Ya. Beliau. Makamnya, situs-situs bersejarah ada di kota Taif. Ya. Kota Taif. Di Makkah Al-Mukarramah. Ya. Dibagi para peziarah-peziarah, umrah, haji, jangan lupa sempatkan berziarah ke kota Taif, ya, tempat bersejarah. Selain di situ Rasulullah SAW menanamkan Islam, maka sahabatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau membangun di situ, ya, peradaban, beliau membangun Islam di kota Taif dan beliau wafat di kota Taif. Jadi ada situs bersejarah, ya, beliau di kota Taif. Yang menarik dari sejarah ini, jadi tatkala siapa? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas ini wafat, ya, dikubur. Tatkala dikubur, digali kuburannya, maka ada seekor merpati putih masuk ke kuburan. Ini guys sejarahnya, masuk ke kuburannya, masuk ke kuburannya, ya, masuk ke kuburannya. Kemudian apa? Tidak keluar si merpati putih itu sebelum proses penguburan itu selesai. Badan kenika, Mas. Allah. Ketika sudah selesai, pas ada suara di sekelilingnya, tidak ada rupa dan tidak ada orang. Suara tidak ada wujud maksudnya. Suara tidak ada wujud. Allah. Ini berarti orang-orang hebat. Orang-orang di hadapan Allah. Tak hebat gimana? Wong beliau didoakan oleh Nabi dengan doanya, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Tak hebat gimana? Wong beliau terkenal dengan orang yang peka, dhabit hafalannya. Makanya kalau ingin putra putri hafal Quran, cerdas di dalam berpengetahuan mencari ilmu, kirim Fatihah sering-sering ke Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qara'a Ibnu Abbas, membaca siapa Ibnu Abbas atau Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada salah satu ayat Allah, firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyawirhum fi ba'dil amr. Wasyawirhum, bermusyawarahlah kalian. Berdiskusilah kalian. Berembuklah kalian. Arampakabaan. Wasyamirhum, di antara mereka. Rembuk, musyawarah. Fi ba'dil amr, sebagian dari urusan yang engkau lakukan. Ini pentingnya kita apa? Kita bertanya. Ini pentingnya kita menghadirkan berbagai macam ilmu sebelum kita melakukan sesuatu.
urusan kuleban panjenengan mungkin bisa menjadi urusan kita. Tetapi pada hakikatnya itu bukan hanya menjadi urusan kita, juga akan berdampak kepada orang lain. Oleh karena itulah apalagi urusan beragama, musyawarah, bertanya kepada orang yang ahlinya. Coba tahu. Lah ini maksudnya. Berat nih dalam kehidupan kita. Kadang kita mengutamakan emosi. Emosi ini keperasaan. Sok tahu padahal tidak tahu. Kalau tidak tahu bertanya kepada orang yang tahu. Lah nikah. Wasyawirhum fi ba'dil amr. Nikah Allah seadebu. Makanya sering-seringnya kita bermusyawarah. Orang bermusyawarah berarti apa? Dia menghadirkan berbagai macam argumentasi yang baik dan benar. Lah nikah. Omon can ban beremada. Omon can kok nggak ria. Dasar apa ria? Omon can kok nggak ria dasar. Oh iyalah, berarti kok harus di jalan tengah. Nah, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, dalam melakukan amal-amal kebaikan, termasuk ibadah atanya kepada orang-orang yang benar. Muntaatanya lopot. Nah, karena apa? Karena pengetahuan itu sangat penting menunjukkan jalan manusia. Apapun ketua musyawarah, apalagi musyawarah di dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berisi keputusan masyarakat atau keputusan umum. Lah ini kan bermusyawarah, berembuk. Lah tentunya disesuaikan dengan kapasitas. Ya tak kotu arempuk semua orang. Pada poin-poin tertentu. Disesuaikan dengan urusan-urusannya. Kalau urusan kecil, ya tidak perlu melibatkan banyak orang. Kalau urusan agak banyak, ya libatkan. Siapa yang harus dilibatkan? Nah itu yang harus mengerti. Tak kekepi pada heteng. Nah, jadi orang yang bermusyawarah harus memiliki keahlian. Montaan di ahli coba datang. Lah nikah. Oleh karena itulah harus dimintai kekepi. Napa pendapat-pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini artinya apa? Inilah akhlak. Akhlak di dalam bagaimana kita mengambil satu sikap dan melakukan amaliyah dalam kehidupan. Jadi Islam ini kan ngajari kulebun panjenengan terus mabanyak ilmu, mabanyak pengetahuan. Karena orang yang banyak ilmu dasar aku kuat. Nah ini kan. Ilmu ini ke jalan untuk menuju cahaya, jalan untuk menuju kebenaran, jalan untuk menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan kita bertanya, kita berembuk dan sebagainya. Mun bosan, itu los. Semakin banyak bertanya, semakin dia akan bertanya, banyak memperoleh jawaban. Jawaban itulah namanya ilmu. Karena itu hadis nikah yang ayat yang dibaca oleh Ibnu Abbas ini jadi menunjukkan bahwa pentingnya kita bermusyawarah, mengambil berbagai macam ilmu dari berbagai macam referensi dan pendapat penting ya. Sebab orang tak musyawarah, tak andi ilmu, keputusannya detik keputusan sesat, dhallun ya. Sesat menyesatkan. Ini yang berbahaya. Nah, ada ayat juga wa amruhum syuwara bainahum. Nah, ya. Nah, dan apa namanya? Urusan-urusan engkau ya, silakan kau lakukan ya, urusanmu dengan bermusyawarah bainahum di antara mereka, di antara kalian semuanya. Artinya, jadi urusan-urusan apapun mari kita musyawarahkan. Di dalam keluarga, kebijakan seorang suami harus juga sepengetahuan istri. Keputusan istri harus juga kepengetahuan suami. Jadi makanya wasyawirhum bermusyawarah lah. Jadi bainahum. Kalau ini wa amruhum syuwara bainahum. Jadi bermusyawarah. Karena orang bermusyawarah pasti dia akan memiliki apa? Memiliki pengetahuan
dasar untuk kita berbuat sesuatu. Cek senpusen minta saran, cek senpusen minta pendapat kepada orang yang ahli. Nah, makanya ketika sangat penting untuk kita. Makanya ulama-ulama kita ini kan mengajarkan. Ulama sehebat. Imam Syafi'i. Beliau belajar gurunya ini banyak. Beliau madhab sudah. Ulama madhab. Ya. Pencetus madhab. Tidak berhenti belajar beliau itu. Gurunya beliau banyak. Apalagi babaan. Tidak tahu apa. Tak ngeci. Tak bisa. Ilmu ini harus sampai. Napa? Kula bon panjenengan sampai mati bakun jare ilmu. Utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jangan bosan-bosan. Hatim Al-Asom usia lanjut pun 50 tahun ke atas sudah punya anak. Kurang lebih 5 orang anak. Coba 5 orang anak kan berarti banyak. 6 apa petok. Tak ada. Pokoknya usia di atas 50. Masih punya niatan, ada apa? Untuk mencari ilmu ke negeri sebelah. Coba bayangkan. Pentingnya ilmu ajar. Sebab abang mau tandi ajar kun pakun, ya kan dia kelas sabera. Kelas kenika. Misalnya ketika kulaban pancu dengan deki takdir masuk ke surga, ya kelas ke dia. Cak orang ahli ilmi, tak bisa saja. Ya kelas ke dia. Kun masuk surga lah, bah. Bagus lah nih kan. Makanya kita harus selalu belajar. Yang paling penting bagaimana caranya. Walaupun kita tidak sama dengan Imam Syafi'i, paling tidak kita mengikuti orang yang sama dengan orang Imam Syafi'i. Lah ini kasih penting. Makanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sanad itu penting. Guru ini kapan penting. Wantan di guru ya tak bisa. Tidak bisa membawa kulaban panjenengan deki. Nah, kepada rombongan-rombongan yang besar yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akal kita, ilmu kita tidak sama dengan Imam Syafi'i, tapi rajin-rajinlah kita mengkaji ilmu-ilmunya Imam Syafi'i. Mungkin gini kah? Bisa bolong deki ben Imam Syafi'i. Mungkin kita tidak sama ilmu kita dengan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya tak ada. Beliau hafal Quran. Beliau ahli hadis. Ya. Hafal Quran, ahli hadis. Beliau ni kak hafal kutubus sittah. Beni hatam, hafal kutubus sittah. Kutubus sittah ni kan apa? Kitab hadis 6. 6 kitab hadis yang besar. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Bukhari pun ebuan hadis hafal. Muslim ebuan hadis hafal. Imam Tirmidzi, Sahih At-Tirmidzi ribuan hadis hafal. Ya. Sunan Abu Daud ribuan hadis hafal. Nah, coba. Sunan Ibnu Majah ribuan hadis hafal. Coba. Babaan tahu saja dia aja. Arba'in 40 hadis tak hafal je. 2 NB tak hafal. Loh. Pas tak noro'ah Kiai Hasyim Asy'ari. Mungkin pengetahuan kita, ilmu kita tak pada ben beliau. Pasti tak pada je. Tapi bagaimana bisa masuk rombongan Kiai Hasyim Asy'ari ngaji norok NU, norok Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Yakoh ben umat, Yakoh ben santrena Kiai Hasyim Asy'ari. Dekian Kiai Hasyim Asy'ari nanti yang akan membawa bendera menunggu kita masuk ke surganya Allah. Kan nyaman. Andik sanat ngak kenikah. Mungkin kita tak bisa, tak nutut benih mungkin. Tak nutut di santrena Imam Bukhari. Karena kula ben panjenengan hidup jauh di zaman Imam Bukhari. Dan pasti kula ben panjenengan ilmu tak depak sabarona Imam Bukhari. Ya, tak depak. Amallah tak depak sabarona Imam Bukhari. Imam Bukhari ini kan ya. Senika, saya nulis kitab Adabul Mufrad. Si Andi, kitab Sahih Bukhari. Nika Imam Bukhari. Beliau puasa nih. Puluhan tahun. Tak usah tak kini tak nyapok je. Tak nyapok. Tetapi saat ini kita belajar
kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari nika pada kula ben panjenengan nyantreh ka Imam Bukhari. Moga-moga Allah barakana Imam Bukhari. Wah nika imam-imam besar, imam besar. Mangkan montroan di anak, troan di foto si ahli ilmu, akhirnya Fatihah ada ke orang-orang seraja. Mangkana nikah pentingnya kita ngaji hadis, ngaji kitab si andi sanad. Mulai gelak nikah, coba. Saya baca gelak dari kamar Ibnu Abbas. Kun nyebut nih kawan. Asma'na orang-orang kekasihnya Allah yang punya ilmu, maka arruh beliau nikah bergetar dan memantulkan cahaya yang cahaya itu mengalir dekat kula ben panjenengan. Jadi orang dekat nyebut asma orang wali tatanazzalur rahmah. Allah matoron rahmat kasih sayangnya. Ki belum ngaji ki. Mangkana rogi mon abek tak ngaji. Lah nika nyaman kelas napa? Kelas cepat. Embian ajar tanpa kotu membuang waktu yang lama ben tanpa mengeluarkan biaya. Biar ajar kayak Bukhari. Bila menduga boleh tak sempat jadi. Menduga banyak maka luar biaya gitu. Anika tak perlu ngaji. Netaki tulus. Tegak sakoni lakoni. Kini kayak yako santren. Yako pun Imam Bukhari deki santren siapa tang santren. Oh si jauh deki. Oh ruah senang ngaji. Itu nikah coba. Luar biasa. Ilmu kan nikah. Ki Hasyim Asy'ari 6 kitab kutubus sittah. Baba entah hatam kini kan. Sahih kala kaplangkap matang kiaci kap. Ya makan nikah diambil yang penting karena mengingat ya sakece karena tak mondok ya. Lah tak kayak pondok sekali tak takar hatam. Kutubus sittah. Imam Tirmidzi nih. Ribuan hadis yang pernah kita baca kemarin manakibnya. Nah, nika Sahih Bukhari nika ada contoh nah kita Sahih Muslim kita ngaji Sahih Muslim kita tindak on bi kulai kala ni sakoni tak ibu jaga kopi dan mari tahu merasakan Tirmidzi merasakan dekian ya no boleh. Sunan Abu Daud dekian nah Sunan Ibnu Majah. Nah, kulan dik kan apanya mana proses pemesanan kitab Sunan Ibnu Majah. Nah, paling tidak 6 kutubus sittah walaupun tak hatam, tak usah hafal aja. Walau paling tidak tahu lah. Teka sa kitab ya cibirak 2 hadis lah ya paling tidak lah iya kau ben santren pakai Ibnu Majah tahu ngaji Ibnu Majah deki iya tuh ya kau dekian mau cek ngaku pantes dan kau lu santren imam santri lima ban Karangasem. Kan jauh ban. Angki kula pernah ngaji hadis sepanjenengan debuna Rasulullah saya kutip nang kitab panjenengan Ibnu Majah. Rembak biki setengah kitab enten setengah hadis kene ka tak apal kula. Iyalah masuk kia ke rombongan ban keng nang dibudi ya, dibudi kan lumayan nang dibudi keng masuk kia. Nyaman antrian. Antrian. Nah, ini pentingnya kita mengaji ilmu. Ya tadi guru tadi sana tak bisa. Tak bisa rebuk abareng ben orang-orang fokus. Nah, karena tadi sanatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yazid قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو An Abi Uthman Muslim bin Yasar. Ini dari Uthman Muslim bin Yasar. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Abu Hurairah. Muka-muka ngauliah barokana beliau saja saya sebut kita. Akili ke anak poto teti orang si ahli ilmu. Amin. Allahumma amin. Teti orang si ahli ibadah. Amin. Allahumma amin. Teti orang si ahli napa ahli ma'rifat dekat Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam man taqawwala alayya ma lam aqul. Nah, perhatikan nih kan. Man taqawwala alayya
Barang siapa yang dia berbicara, barang siapa orang yang berbicara atas namaku, malam akul, apa yang tidak aku katakan. Berarti berdusta demi Rasulullah. Tengate. Kadang berdua nih Kak. Kadang dia niat berdusta atas nama Nabi untuk melancarkan nama pesan yang dia sampaikan. Mari orang norok. Dan debun kuste kanjeng Nabi. Padahal saya pada pak benih kuste debun kuste kanjeng Nabi. Orang kan parca aja. Mon debun kuste kanjeng Nabi. Nah, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, malam akul, atas apa yang tidak aku katakan. Dia mengatakan atas namaku apa yang aku tidak katakan. Nyaman berdusta, berbohong demi Nabi. Berbohong caraan kedua, setong, duaan. Pertama, niat cecongoco orang. Nomor dua, abeen tak tahu. Nah, karena tak tahu abeen pokon oleh setong nikah pas pada pak padahal tak tahu. Makan kau tutas nikah penting. Biar mun tak jelas mendapat kabar ini hadisnya Nabi, apa ini athar sahabat, apa ini makalah dari para ulama, mun kita jelas antar ka orang saya tahu. Cok pas langsung ocol. Banyak orang, pokoknya ngiding dari dimang, ngiding dari YouTube, langsung iocol kia. Tanya ke lu, mari tak sal-sal. Ini coba teh anu terlalu napa ki kira Pak Madepak mun tak tahu tanya tak bun saromben mi lopot lo debun kanjeng Nabi padahal saya pada Pak benih debun kanjeng Nabi asar nikah debun sahabat mun asar nikah sahabat kanjeng Nabi pito kan coba ada Pak qala Rasulullah padahal debun sahabat. Lebih itulah arwah saya masuk ke man taqawwala alayya ma'lam akul. Menyampaikan katanya Nabi enggak ria padahal Nabi tak pernah debu je. Maka tak jelas lah jelas mah jelas. Macam-macam nih. Banyak nih kamu nih. Makanya dilihat kadang tidak ada di dalam hadis ya. Bukan hanya hadis dhaif di maudhu kadang tak ada. Nah makanya tengate. Itu kadang bukan Rasulullah tetapi sahabat. Nah, mun sahabat katakan sahabat. Banyak nih kan. Banyak nih. Nika banyak nih. Kadang enggak. Mereka tidak niat adusta untuk Rasulullah. Tapi keng gelek dan gelek. Keng madopak tak jelas. Jadi bener-bener benih debun kanjeng Nabi keng padopak. Sila tanya akibat encan siapa? Can ngiding neng yano boh. Mon ilmu agama benih kun berak ngiding kau tu patap pak. Karena saya disampaikan adalah orang yang besar debu nakuste kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kaki. Nah saya tengate. Man taqawwala ya, barang siapa orang yang berdusta demi atas namaku padahal aku tak melakukan. Nah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersiap-siaplah dia memiliki kedudukan di neraka. Siap-siaplah dia duduk di neraka. Na'udzubillah. Mun bai akabai. Abai kebai atas nama Nabi. Padahal Nabi tak melakukan. Padahal Nabi tak mengatakan. Dan ini kaki. Nah ini kasih enggak. Falyatabawwa. Siap-siaplah. Maq'adahu minan nar. Dekik tojuk neng neraka. Mun abai kebai atas nama Nabi. Saya enggak tengah-tengah gini kah. Boleh jadi niatan enten tak mau berdusta. Keng mado pa'a, keng tak jelas. Kini kan benih debun kanjeng. Makanya perlu ngaji. Ya mon lah tak tahu. Nengen cak pada pak. Berma mon canam pian. Dia tak tahu. Mon tak tahu. Lah cak tanya kang kok. Wah tanya karwobi. Lah cak jawab. Tak tahu jawab. Sal-sal. Lah gitu. Wa manis tasyarahu akhukhul muslim. Ya.
fa asyara alaihi bi ghairi rusdin faqad khanaku. Ya. Nah. Lah nikah. Nah, nikah penting. Wa man istasyarahu akhukhul muslim, ya. Fa asyara alaihi bi ghairi rusdin. Nah, ya. Barang siapa, ya, yang dia ditanya, ya, ya. Barang siapa yang memberikan penjelasan, ya, penjelasan, ya, kepada saudara muslim, ya. Barang siapa yang ditanya, misalnya ditanya, dimintai pendapat, ya, wa man istasyarahu akhukhul muslim, oleh saudaranya muslim, fa asyara alaiki bi ghairi rusdin, maka dia memberikan saran, memberikan pendapat, ya, kepada saudaranya itu bi ghairi rusdin, tanpa dasar yang kuat, tanpa pengetahuan yang jelas, faqad khanahu, maka dia telah berkhianat. Ngate-ngate. Biar mau dipitai pendapat ben tetangkena ben orang lain, mun tak tahu bela, tak tahu cuma tahu, berkhianat. Ya, mun empian madopak dengan tidak punya dasar, dengan tidak punya kepastian kemampuan pon, cek oma tahu. Lah artinya berikan kepada yang ahlinya. Berarti empian mun ajawab, beri pendapat padahal tak tahu je. Yes ma yes, la anika la faqad khana. Itu berarti benar-benar dia berkhianat. Wa man uftiya futyan bi ghairi thabatin, dan barang siapa yang berfatwa, ya, futya bi ghairi thabatin, dengan fatwa yang tidak punya dalil yang jelas, dalil yang kuat. Ini fatwa. Apa boleh fatwa? Pas tak ada dalil yang kuat, fa ithmuhu ala man aftahu, maka dia berdosa atas orang yang apa? Di fatwai. Saya ngate-ngate. Biar fatwa, beri fatwa, pendapat bahwa titik. Padahal tandi dasar je. Dasar apa? Hadis apa, ayat apa, pas etorok ben orang kenika, maka kenika empian tusa deka orang se efat wae. Pas orang se alako kenika ngalakoni impian kenika fatwanya empian norok tusa tusana. Nika yang dimaksud fa ithmuhu ala man aftahu. Lah nika. Makana tengate abri sendaran, abri pendapat, mun beni ahlina, cek 5 ahli berikan kepada yang lainnya. Kalau memang terpaksa harus memberikan, empian oningan nikah. Lah, engkau tak tahu je. King engkau pernah maca. Debun Kanjeng Nabi ngak ria. Nah, silakan tafsirkan sendiri. Nah, misalnya, mungkin ragu, atanya berensak kasih ahli wah. Ya, engkau tahu na berak ria berak. Nah, kabel pun. Nah, biar orang yang bersangkutan mendalami sendiri. Cok yes ma yes. Muncak nengkok ya. Sia. Lah, menurut ria, padahal tak ada sare. Lah cek yes bahaya kini kaki. Lah kini kedekian biar nangkung tusa sana. Makanya tak ben soromben memberikan fatwa. Biar mun etanya akiban orang lain, maka jawablah sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau tidak bisa menjawab, sarankan berikan kepada yang ahlinya. Itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Muka-muka manfaat. Anika berarti dua hadis ini napa? Menunjukkan pentingnya kita belajar, bermusyawarah, memiliki ilmu di dalam mengambil keputusan. Kelak kan awal lah. Cebun Allah musyawarah. Kemarin pas hadis ini kan perjelas. Orang montak tahu ke yang sebenarnya, punya dalil yang sebenarnya, jangan sampaikan. Kelak takut pas mengatasnamakan Nabi, padahal Nabi tidak mengatakan. Pas lopot, saya kocak, saya pada pak debun Nabi, padahal yang disampaikan bukan debun Nabi, debun sahabat, debun ulama. Tengate kenika. Makanya penting musyawarah, sharing, muncak anak-anak makin sharing, berbagi ilmu. Atanya dan bertanya.
kedua hadis nikah memberikan pelajaran bagi kita semua agar kita dalam menentukan sikap agar beramal betul-betul sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.